Shalom adik-adik Kinkis. Selamat hari Minggu ya. Nah, adik-adik Kinkis, bulan ini dan juga di minggu ini kita mau belajar nih kepada murid-murid Tuhan Yesus. Kita juga mau berkenalan loh dengan murid-murid Tuhan Yesus. Kira-kira siapa aja ya murid Tuhan Yesus yang akan kita lihat hari ini? Nah, makanya ikuti ibadah online ini sampai dengan selesai agar kita bisa belajar untuk menjadi murid Tuhan Yesus dengan teladan. Aturan pertama, jeng. Masih ingat nggak kalian kalau kalian itu harus memakai baju yang rapi saat beribadah? Kenapa begitu kak? Karena ketika kalian memakai baju yang rapi, itu menandakan kalau kalian ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Peraturan kedua, kalian tidak boleh sambil makan ataupun minum selama beribadah. Ayo, supaya kita tetap mau serius nih sama Tuhan Yesus, kita tetap mau memberikan hati kita sepenuhnya untuk Tuhan Yesus. Peraturan ketiga, kita tidak boleh sambil bermain-main saat beribadah. Artinya, kita tidak boleh sambil main game, tidak boleh sambil lari-larian, tidak boleh sambil mengerjakan apapun deh. Pokoknya kita tetap fokus dan memberikan seluruh hati kita untuk siapa? Tuhan Yesus Kristus dong. Keempat, ayo, tidak boleh ya, ibadahnya belum selesai, langsung aja deh, aduh mama bosen, aku mau ini aja. Tidak boleh loh ya. Kalian tetap harus fokus, tetap harus menyelesaikan ibadah ini, karena di ibadah ini kita mau ketemu sama Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, kita harus fokus ya. Berarti pikiran kita hanya untuk ibadah hari ini. Kita harus mendengarkan firman Tuhan dengan baik, bernyanyi untuk Tuhan Yesus, memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Oke? Kakak mau mengingatkan beberapa hal yang harus kalian perhatikan saat kalian mau berpergian ataupun mau keluar rumah. Yang pertama, kalian harus memakai masker dengan cara yang benar. Jangan pakainya asal-asalan loh ya. Kedua, kalian juga harus selalu mau mencuci tangan. Mencuci tangannya itu juga gak boleh loh ya, cuman pakai air doang. Harus pakai sabun, kemudian dilap lagi sampai bersih. Oke adik-adik? Shalom teman-teman, namaku jarang disebutkan dalam Alkitab. Tetapi, aku ini sangat penting di dalam pelayanan Rasul Paulus. Namaku adalah Priscilla. Kalian pernah dengar namaku nggak? Aku ini suka sekali berdoa. Sekarang aku mau ajakin kalian untuk sama-sama berdoa. Yuk lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selain berdoa, aku juga suka banget menyanyi untuk memuji Tuhan. Aku percaya kalau Tuhan itu disenangkan ketika kita anak-anaknya kumpul sama-sama untuk menyanyi dan memuji Dia. Yuk kita sama-sama memuji Tuhan dalam roh dan kebenaran. Saat pagi hariku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan
Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku ke dalam pimpinan-Mu, Tuhan. Saat pagi hariku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku ke dalam pimpinan-Mu, Tuhan. Sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku ke dalam pimpinan-Mu, Tuhan. Mulia bagi anak domba, mulia, mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang layak memerintah selamanya atas semua yang mulia, mulia bagi anak domba, mulia, mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang layak memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang layak memerintah selamanya atas semua yang di bumi.
atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang layak memerintah selamanya atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi. Halo adik-adik semua, hari ini kita menyanyikan lagu Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami. Nah adik-adik, kita menyanyikan lagu ini dengan penuh semangat dan juga harus memakai gerakan ya adik-adik. Yuk adik-adik, kita mau semangat untuk memuji Tuhan hari ini. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Nah adik-adik semua, kita harus lebih semangat lagi nih untuk memuji Tuhan ya. Kakak lihat-lihat adik-adik yang di rumah belum terlalu semangat nih. Yuk kita mau lebih semangat lagi untuk memuji Tuhan, karena Tuhan itu lihat loh adik-adik yang semangat. Yuk kita mau lebih semangat lagi untuk memuji Tuhan. Kita menyanyikan lagu ini satu kali lagi. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia, Sang penebus juru selamat dunia. Shalom adik-adik semua, hari ini kita menyanyikan lagu
I love you Jesus. Yuk adik-adik kita menyanyikan lagu ini dengan penuh semangat dan juga dengan sukacita. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Deep down in my heart. Deep down in my heart. Teman-teman, aku ini suka memberikan tumpangan di rumahku buat para penginjil yang sedang berkunjung ke kotaku. Aku ingin supaya para murid Tuhan itu punya tempat tinggal yang nyaman. Itu adalah caraku untuk memberi persembahan kepada Tuhan. Teman kita yang satu ini juga mau mempersembahkan sesuatu loh buat Tuhan. Yuk kita lihat sama-sama. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Yuk. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Terima kasih. Shalom, namaku Aquila, suami dari Priscilia. Kamu mungkin belum pernah dengar siapa aku. Aku ini adalah tukang tenda yang melayani Rasul Paulus. Kemanapun dia pergi, aku suka sekali merenungkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, kita juga harus demikian. Mari kita baca dan renungkan ya sama-sama Mazmur 91.
dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Adik-adik, kakak lahir dari kota Pontus. Tetapi, kakak selalu berpindah-pindah dengan tenda yang kakak buat. Setiap kakak singgah, kakak selalu berdoa untuk orang-orang di sana dan memberitakan Injil bersama Paulus. Maka itu, sebaliknya kita juga harus berdoa untuk Indonesia ya adik-adik. Nah, adik-adik, mari kita berdoa untuk bangsa Indonesia. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa untuk bangsa Indonesia kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat penyertaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau menyertai kami Tuhan sepanjang seminggu ini Bapa. Tuhan, kami berdoa buat bangsa Indonesia kami Tuhan Yesus, buat penyertaan-Mu Tuhan, sehingga Tuhan COVID semakin hari semakin berkurang di negara kami Bapa. Bapa, kami berdoa buat Bapak Presiden, Wakil serta jajarannya Tuhan Yesus. Engkau berkati mereka Tuhan, beri mereka kesehatan Tuhan Yesus, dan berkati setiap pekerjaan yang mereka lakukan Bapa. Bapak, kami berdoa Tuhan buat para tim medis Tuhan Yesus, Engkau menyertai mereka Tuhan dalam pekerjaannya mereka Bapak, dan Engkau memberkati buat kesehatan mereka Bapak. Bapak, kami berdoa buat para pasien yang sedang sakit Tuhan Yesus, Engkau sembuhkan mereka Tuhan Yesus, Engkau jamah Tuhan Yesus setiap penyakit mereka Bapa, mereka Tuhan semakin sembuh Bapa. Tuhan, kami berdoa buat perekonomian bangsa Indonesia kami Tuhan Yesus, Engkau memberkati buat perekonomian bangsa kami Tuhan, dari perekonomian kami Tuhan semakin membaik Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami serahkan bangsa Indonesia kami di dalam tangan-Mu Yesus. Terima kasih Bapa, terpuji Engkau sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Oke, ini adalah kesukaan kakak mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Yuk kita sama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan ya adik-adik. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Wah, tadi memuji Tuhannya semangat banget ya. Kalian ada yang melompat, ada yang menari, wah luar biasa pokoknya ya. Top ya. Nah adik-adik, sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kakak mau ajak kalian berdoa terlebih dahulu. Ya, yuk. Tidak ada lagi jalan-jalan, tidak ada lagi ngobrol, tidak ada lagi yang bermain. Sekarang, tutup mata kalian, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus,
Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan, kami sudah memberi yang terbaik buat Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk duduk diam, supaya kami boleh mengerti firman-Mu, bahkan kami menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang mengasihi Tuhan, sama-sama katakan, ayo ikutin gaya kakak, sama-sama katakan, tangannya diputar, sama-sama katakan, amin. Oke, sudah siap semua ya adik-adik ya. Nah adik-adik, hari ini kakak mau menyampaikan firman Tuhan, diambil dari Yohanes 14 ya, ayat yang kedua. Sekali lagi ya, Yohanes 14 ayat yang kedua. Nah, kakak mau ambil dari Yohanes 14 ayat 2 tentang apa ya? Tentang rumah Bapa. Rumah Bapa. Rumah Bapa seperti apa ya rumah Bapa ya? Nah, kalau kalian di rumah punya ada rumah ya, papa mama di rumah punya rumah yang bagus, rumah kalian bagus ya, ada sofanya, ada TV-nya, kalian bisa nonton ya kan, kalian bisa ibadah online, pakai pakai TV juga bisa. Nah sekarang itu ada yang luar biasa adik-adik, yaitu rumah Bapa. Nah rumah Bapa seperti apa ya rumah Bapa ya? Seperti apa sih rumah Bapa? Ya ada yang tahu? Nah, di rumah Bapa ada rumah yang indah banget. Rumahnya kayak apa ya, indah banget ya. Di sana ada, bisa jadi dibuat dari emas adik-adik ya. Dibuat dari emas karena rumahnya indah banget. Di bumi ini adik-adik banyak rumah yang sangat indah, rumah yang mahal-mahal. Tapi kalah adik-adik sama rumah Bapa. Rumah Bapa sangat indah sekali ya. Jadi di surga itu rumahnya kayak apa ya? Rumahnya sangat indah. Nah, terus karena rumahnya indah nih adik-adik, di sana tidak ada yang sedih ya. Di sana tidak ada yang berantem. Di sana tidak ada yang nggak ada yang saling pukul, tapi di sana ada damai sejahtera. Damai sejahteranya nggak gini, hari ini aku senang, besok aku sedih, enggak. Tapi damai sejahteranya adalah abadi. Abadi artinya kekal. Kekal artinya selama-lamanya. Pokoknya hidupnya tenang, damai, sukacita, mau apa aja ada bersama-sama dengan Bapa adik-adik ya. Jadi di sana itu pokoknya enak banget ya. Kemudian ada apa lagi sih? Ada harta yang tak ternilai. Harta tak ternilai itu apa ya? Harta yang tak ternilai itu tidak bisa dinilai dengan uang. Uang kita nggak bisa membelinya. Terus apa lagi? Sekalipun kita kaya nih, kita nggak bisa beli barang-barang di surga adik-adik ya. Karena di sana di surga itu barangnya sudah disediakan oleh Bapa. Untuk siapa? Tentunya untuk kakak, juga untuk adik-adik semua. Ayo, siapa di sini yang mau ke surga ya? Harus ada yang kita lakukan. Apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa masuk surga ya? Supaya kita bisa masuk surga, apa yang harus kita lakukan ya? Kalau aku begini gimana ya? Tapi gimana caranya dong Kak supaya aku bisa masuk surga Kak ya? Nah teman-teman, kita mau belajar nih apa yang harus kita lakukan. Nah segala sesuatu adik-adik ya, di dunia ini ada upahnya. Kalau adik-adik di rumah nih ya taat sama orang tua juga akan sayang sama kamu. Orang tua akan apa yang kamu minta
yang menurut orang tua baik pasti dikasih ya. Nah, kalau menjadi bagian kita apa ya Kak waktu kita mau ke surga Kak? Bagian kita adalah 1, membaca firman Tuhan. Setelah membaca firman Tuhan, kita ngerti dulu nih adik-adik. Kalau kalian baca firman Tuhan nggak ngerti, tanya papa mama. Papa mama nggak ngerti, tanya kakak sekolah minggu. Ya, tanya kakaknya, apa sih ini artinya Kak gitu ya. Nah, setelah membaca firman Tuhan, mengerti, kita harus melakukan adik-adik. Contohnya apa ya Kak melakukan firman Kak? Contohnya gini, melakukan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan gini, kamu harus saling mengasihi, ya, harus saling mengasihi. Nggak bisa dong Kak, kan dia duluan yang mulai. Masa aku harus mengasihimu, kamu mengampuni? Aku kan dicubit duluan Kak. Nggak peduli, yang penting kita harus mengasihi ya, mengasihi ya. Jadi itu caranya kita melakukan firman Tuhan. Kemudian yang kedua, kita harus selalu hidup kudus di hadapan Tuhan ya. Apa sih Kak hidup kudus di hadapan Tuhan? Aku bingung nih Kak. Hidup kudus di hadapan Tuhan adalah kita tidak bercacat, tidak bercela. Apalagi tuh Kak cacat celah Kak? Hidup kudus di hadapan Tuhan. Contoh gini nih. Ayo, siapa yang suka bohong? Ada nggak di sini suka bohong? Kalau misalnya nih ada uang mama di meja, dompet mama tuh di meja tuh ya. Wah, ambil lah, mama nggak lihat, nanti buat jajan. Diambil uangnya. Terus mama bilang, Andrew, kamu lihat nggak uang mama di dompet kok hilang ya? Enggak mah, nggak ambil mah gitu. Padahal kamu yang ngambil. Nah, itu namanya kamu sedang berbohong. Bohong itu tidak hidup kudus ya. Kamu sedang berbohong. Kemudian apalagi ya hidup kudus ya? Ya itu tadi, kamu ambil barang orang, kamu bohong. Kalau ditanya padahal kamu yang bilang, bukan aku mama, si itu. Nah, itu salah satu contoh hidup kudus, tidak bohong ya. Kemudian harus apa yang ketiga? Yang ketiga, kita harus selalu taat pada perintah Tuhan. Contohnya apa ya taat perintah Tuhan? Ada yang tahu nggak? Di sini ada yang taat atau melanggar? Nah, firman Tuhan bilang gini, taatilah ayah dan ibumu. Kalau mamahnya bilang, ayo Andrew, matiin handphonenya, jangan main game lagi. Sekarang waktunya kita mandi, atau waktunya makan, atau waktunya belajar. Mama, sebentar lagi mama, sebentar lagi. Nah, itu tidak taat. Kalau mama bilang, ayo Andrew, belajar ya, handphonenya taruh. Ayo handphonenya taruh. Ya. Terus firman Tuhan kan bilang mengasihi ya tadi ya. Nah, kalau kita belajar mengasihi, pasti nggak enak. Taat itu nggak enak adik-adik. Taat itu mana ya? Orang aku lagi main suruh berhenti. Aku lagi ini disuruh ini. Nggak banget sih. Nah, itu namanya belajar taat ya. Taat itu nggak enak adik-adik. Tapi kalau kamu taat, orang tua kamu pasti sayang sama kamu. Ayo Andrew berdoa. Ntar aja. Ayo Andrew. Mama bilang, ayo Andrew memuji Tuhan. Nggak mau. Nah, itu tidak taat. Sedangkan kalau kita mengasihi Tuhan, kita harus belajar taat. Taat perintah Tuhan ya, itu artinya kalian harus taat kepada orang tua. Orang tua kita wakilnya Tuhan. Kemudian yang keempat ya. Yang keempat, kita harus rajin berdoa dan memuji Tuhan. Jadi kalau di gereja nih, adik-adik ya, kalau kakaknya, ayo memuji Tuhan, lompat-lompat. Kalian diem dong.
males, main. Waktunya berdoa, kalian main. Nah, itu nggak boleh ya. Nanti kita nggak dapet rumah di surga, adik-adik ya. Karena di rumah surga tadi yang pertama ya, rumahnya sangat indah ya. Pokoknya banyak barang yang tak ternilai harganya. Kita nggak bisa beli. Kemudian apalagi di sana damai sejahtera ya, damai sejahtera ya. Itu di surga ya. Makanya kita harus lakukan apa? Kita harus lakukan baca firman Tuhan tiap hari dan melakukannya. Yang kedua, kita harus hidup kudus ya. Yang ketiga, kita harus selalu taat pada perintah Tuhan ya. Yang keempat, harus rajin berdoa dan memuji Tuhan. Seperti tadi adik-adik memuji Tuhan dengan sukacita ya. Memuji Tuhan, angkat tangan, menyembah Tuhan. Nah, itu namanya kamu sudah memuji Tuhan, rajin berdoa di rumah ya. Berdoanya bukan hanya seminggu sekali di gereja. Adik-adik ya, bukan waktu hanya doa makan, doa tidur, enggak. Tapi namanya rajin itu terus menerus ya adik-adik ya. Seperti tadi ayat hafalannya ya. Ayat hafalannya apa? Yohanes 14 ayat ke-2. Apa bunyinya? Ya, bunyinya adalah di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Wah, di rumah Bapa, Tuhan Yesus naik ke surga, menyediakan tempat buat adik-adik, juga buat kakak. Ya, nanti saatnya ketika kita dipanggil Tuhan, kita sudah punya rumah yang indah di sana. Seneng banget ya. Jadi adik-adik, tugas kita di sini adalah ingat, kakak ingetin lagi ya. 1, membaca firman Tuhan, mengerti dan melakukan. Kedua, kita harus selalu hidup kudus ya. Ketiga, kita harus taat pada perintah Tuhan. Yang keempat, kita harus rajin berdoa, kita harus rajin memuji Tuhan. Bukan hanya di gereja loh berdoa dan memuji Tuhan, tapi di rumah, di mana-mana kita bisa. Ingat ya, ayat hafalannya diulang lagi ya. Sekali lagi. Ayo, 1, 2, 3. Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal ya. Oke, adik-adik. Nah, firmannya udah selesai sampai di sini. Sekarang kita mau berdoa ya. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pada hari ini Tuhan. Biar firman-Mu boleh merema di dalam kehidupan kami. Firman-Mu boleh kami lakukan setiap hari sehingga Tuhan Yesus kami boleh memiliki rumah di surga Tuhan. Dan kami boleh memerintah bersama-sama Engkau di surga yang mulia. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami semua, Engkau memberkati papi mami, Engkau memberkati kakak-kakak. Dan terima kasih Tuhan buat hari ini kami mau mentaati firman-Mu, karena kami mau mendapat rumah yang sangat indah di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik semua, ada satu hal lagi loh yang sangat menarik dari Priscilla dan Aquila. Nah, kalian tahu gak nih bahwa di dalam pasal Roma 16 ayat 3 sampai dengan 5, mereka berdua selalu mendukung, bahkan mempertaruhkan nyawanya untuk Paulus. Wah, benar-benar mereka adalah murid Kristus yang sejati. Oke deh adik-adik, sampai di sini dulu ya ibadah online kita hari ini. Sampai ketemu di ibadah online selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Mari adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan untuk menerima berkat daripadanya. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia dari anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus,
mulai dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya, di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Mari adik-adik yang sudah menerima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa minggu depan.